Hello, everyone. This is Judy Hobbs, and we are ready to make the world a better place. Dan di sini kita akan menawarkan kepada Anda sebuah program solving dari krisis yang dihadapi oleh Gojek mengenai isu kesejahteraan driver mereka. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Semua ini diawali dari demo yang dilakukan oleh para driver di Indonesia. Terdapat 3 demo besar. Namun yang paling besar berasal dari driver Gokilat atau salah satu layanan Gojek pada tanggal 8 hingga 10 Juni karena perbaruan kebijakan yaitu penggantian skema atau pemotongan skema insentif pada driver. Kemudian setelah itu muncul klaim dari sebuah artikel bahwa Gojek telah menjebak driver mereka ke dalam sebuah bogus partnership, di mana partnership ini hanya menguntungkan satu pihak, yaitu Gojek saja. Kemudian isu ini berlanjut hingga Serikat Pekerja 4.0 memulai petisi #lindungi kurir e-commerce dan juga driver online kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka meminta perlindungan payung hukum untuk segera diwujudkan kepada mereka. Memang petisi ini sempat digubris oleh kementerian, namun sampai saat ini masih belum ada keberlanjutan kebijakan atas petisi yang terjadi. Selain itu, terdapat artikel-artikel lain yang meyakinkan orang bahwa Gojek memang menelantarkan mitranya. Kita terdapat dalam sebuah artikel berjudul Grab Gojek Others Get Low Score on Fair Work Index in Indonesia Report. Bahkan terdapat kalimat yang mengatakan bahwa Indonesia's gig economy, dominated by transport and delivery platform Grab and Gojek, has fallen critically short in meeting the social aspect of the environmental, social, and governance ESG benchmarks. Selain itu, masih terdapat lagi insiden seorang Gojek driver bernama Abdul Waras meninggal dan tersangka karena kelelahan akibat jam kerja yang berlebihan yang harus ia tempuh sebagai seorang driver Gojek. Intinya, pertama-tama terdapat 3 demo besar. Salah satu yang terbesar adalah dari Gokilat. Kemudian muncul klaim bahwa Gojek menjebak para drivernya ke dalam sebuah partnership yang tidak menguntungkan. Kemudian terdapat petisi dari Serikat Pekerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan muncul klaim bahwa Gojek benar-benar tidak memperhatikan mitranya. Lalu ditambah lagi dengan terdapat insiden bahwa ada seorang Gojek driver yang meninggal akibat kelelahan sebagai Gojek driver. Lalu sebenarnya apakah orang-orang peduli dengan isu ini? Mari kita lacak balik apa yang orang-orang katakan terhadap Gojek terkait isu ini. Di sini kita telah merangkum beberapa kata kunci yang kita dapatkan dari artikel-artikel tersebut. Kemudian kami pilah kembali untuk dimasukkan ke sebuah tools bernama Netetik untuk menyerap 2000 data dari Twitter dan mendeteksi isu apa atau topik apa yang sedang mereka bicarakan mengenai isu kesejahteraan driver Gojek. Dan inilah hasil analisis kami. Terdapat 30 kata utama, dan kata yang paling sering dimention adalah @Gojek Indonesia. Kemudian ada kata beliau, driver, semoga, kemarin, teman, dan lain sebagainya. Lalu kata-kata ini, apakah ketersambungannya? Beberapa kata terkumpul dalam satu Twitter berbunyi, teman Gojek @Gojek Indonesia, kemarin merasa kecapean, mau istirahat sebentar di Alfamart, lalu tiba-tiba jatuh pingsan. Kemudian ditolong warga dibawa ke RSUD Tugurejo Semarang, dan sampai saat ini beliau di ICU dan belum sadar. Semoga beliau bisa segera sadar dan bisa sembuh. Tweet ini diluncurkan oleh seseorang dan kemudian di-retweet oleh banyak orang, maka dari itu kata beliau, kata semoga, kemarin, dan RSUD bisa menjadi top 30 of keyword. Kemudian sebagian kata kunci lain terdapat di satu Twitter yang sama, yaitu a Gojek Indonesia driver collapsed in exhaustion. He was brought to hospital where he later died. He was Abdul Waras of 48 years old, and may he rest in peace, and may all big tech realize that the risk their gig workers face every day. Kemudian, dari 2000 data tersebut, kami menemukan 4 kelompok orang yang membicarakan terkait isu ini. Klaster pertama memiliki aktor utama @nasikenMA. Di sini ialah pencetus pertama berita bahwa seorang driver Gojek telah meninggal akibat kelelahan menjadi driver
driver Gojek. Berikut ini adalah beberapa tanggapan uh, dari dari tweet yang dicuat oleh Mas Nasikin MA terkait berita tersebut. Kemudian klaster 1 juga berhubungan dengan klaster 3, yakni pada Mas Dimsum 16RB, di mana ia sama-sama meretweet tweet dari Mas Nasikin juga dari aktor di klaster ketiga. Kemudian di klaster kedua terdapat Gojek Indonesia sendiri, di mana di saat ada isu yang bersamaan dengan kemunduran kesejahteraan mitra, Gojek malah mengedepankan kampanyenya mengenai promosi. Di sini klaster 2 juga berkaitan dengan klaster 3. Namun, di sini Fran_Manulang tidak membahas apapun. Ia hanya meretweet dari kedua klaster saja. Di sini juga terdapat klaster ketiga, di mana aktornya ialah Ed Margianta yang mengunggah quote tweet dari aktor Naskin Emma, dan dia menerjemahkan berita tersebut ke dalam bahasa Inggris dan juga mengupdate berita bahwa driver yang telah kelelahan itu sudah meninggal dunia. Dan ini adalah beberapa respon uh, dari tweet oleh Mas Ed Margianta. Kemudian juga terdapat klaster 4, di mana aktor ini memiliki akun dengan nama @cuma_akun_receh, dan di sini ia adalah seorang driver Gojek. Di sini ia mengutarakan komplain kepada Gojek Indonesia terkait layanan dan sistem uh, pemerataan order kepada drivernya. Di sini juga terdapat kesinambungan antara klaster 2 dan klaster 4, yakni dengan aktor @_MRAZ, yang dimana ia meretweet tweet dari Gojek dan juga tweet dari Mas Cuman Akun Receh. Dari 2000 data yang kami dapatkan melalui Twitter, 74,6% opini publik tentang pemerosotan kesejahteraan gig worker di Indonesia memiliki sentimen negatif. Kemudian 5%-nya netral dan 19,5%-nya positif. Dapat disimpulkan bahwa isu ketimpangan ini sebenarnya sudah terjadi dari bulan Juni tahun lalu, 2021, dan masih berjalan hingga saat ini. Kemudian, publik beranggapan bahwa Gojek menelantarkan kesejahteraan mitra drivernya. Selain itu, juga terdapat gerakan dan tuntutan perlindungan gig workers di Indonesia. Walaupun begitu, masih belum ada tanggapan dari perusahaan Gojek tentang isu ini. Dari seluruh tweet yang ada, sebanyak 74,6% opini publik terhadap Gojek terkait isu ketimpangan kesejahteraan gig workers memiliki sentimen negatif. Lalu, apa yang sebenarnya dirasakan oleh mitra kita sendiri? Kami telah melakukan survei yang ditujukan kepada mitra driver dan juga mitra GoFood, dan survei ini dilakukan pada tanggal 20 Juni hingga 2 Juli, dan data ini diambil melalui wawancara langsung. Data dinyatakan valid apabila setiap narasumber menjawab seluruh pertanyaan tanpa terkecuali. Yang pertama, kita akan mengetahui sebenarnya demografi apa yang condong di dalam driver kita. 60% dari driver Gojek merupakan generasi milenial, yang diikuti oleh Gen X, kemudian Gen Z, dan persentase paling kecil dimiliki oleh baby boomers. 72% driver kita berasal dari daerahnya masing-masing. Kemudian, 29%-nya telah berprofesi sebagai karyawan kantor sebelum bekerja bersama Gojek. 66% dari driver telah bergabung sebelum pandemi. Dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh driver kita, 60%-nya adalah tamatan SMA atau SMK dan setingkatnya. Driver kita bekerja selama 6 hingga 7 hari dengan waktu kerja 10 hingga 12 jam tiap harinya. Mereka cenderung mendapatkan tipe order GoFood dan juga GoRide. Mereka juga sudah memiliki tempat-tempat tersendiri di mana mereka biasanya mendapatkan orderan. Dan 63% dari driver kita tidak bergabung dalam komunitas apapun, komunitas driver apapun. Tanpa kita sadari, 63% dari driver Gojek tidak mencapai UMR dari gaji yang mereka peroleh.
Untuk merchant sendiri, 52%-nya berasal dari generasi milenial dan 67%-nya berasal dari daerah masing-masing. Sebelum bergabung dengan Gojek, mereka hanya menyediakan layanan dine-in saja. Dan 59% dari merchant GoFood bergabung setelah pandemi terjadi. Sama dengan driver Gojek, 63% pemilik merchant adalah tamatan SMA atau SMK. Untuk merchant GoFood, akhir-akhir ini mereka mendapatkan orderan GoFood lebih tinggi daripada kompetitor. Kemudian dari total bersih pendapatan yang mereka dapatkan tiap bulannya, setidaknya mereka mendapatkan 20% bagian yang berasal dari GoFood. Setidaknya mereka telah bergabung selama 1-2 tahun dan mereka mencarikan dana setidaknya 1 hari sekali. Dan 52%-nya mengatakan bahwa tidak mendapatkan fasilitas apapun dari Gojek sebagai merchant GoFood. Kemudian, bagaimana sebenarnya mitra kita, mitra Gojek, merasakan tentang isu-isu yang terjadi? Pertama adalah tanggapan driver kita mengenai bagaimana kita mensejahterakan, bagaimana kita memperlakukan mitra driver kita sebagaimana selama ini. 56% masih beranggapan positif. Walaupun tanggapan yang diberikan adalah kalau sekarang memang upahnya sepadan meskipun tidak seperti dulu, kata Bapak Hermawan 44 tahun. Kemudian 26% yang negatif dan 18%-nya berbunyi netral. Tapi jika kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya para driver ini hampir setengahnya merasa tidak puas dan tidak sesuai antara gaji yang mereka dapat, upah yang mereka dapat dengan jam kerja yang mereka jalankan. Lalu tanggapan driver mengenai program swadaya adalah sebagai berikut. Sebenarnya terdapat 84,7% driver yang mengetahui program swadaya, dan mereka mengetahui ini melalui aplikasi saja, tidak ada sosialisasi yang mereka dapatkan. Kemudian, dari 84,7% driver yang mengetahui keberadaan program swadaya, hanya sekitar 57% saja yang mengikuti, dan setengahnya lagi, 42% tidak mengikuti program swadaya ini, walaupun ia mengetahui program swadaya tersebut. Padahal 55% dari driver yang mengikuti program swadaya mengatakan bahwa program swadaya ini sudah sesuai dan membantu untuk menghemat. Kemudian respon driver kita terhadap rating cenderung negatif sebanyak 57,3%. Mereka beranggapan bahwa rating kadang tidak adil karena saat beberapa kali mereka menjalankan order GoFood dan kesalahan terdapat pada merchant, namun mereka mendapatkan rating buruk. Kemudian, tentang campaign Gojek yang mengibaratkan bahwa driver Gojek adalah pahlawan, ditanggapi secara negatif oleh driver kita sendiri. Katanya, sekarang kebijakan ke driver malah semakin berantakan. Kemudian, untuk merchant GoFood, mereka sebenarnya memiliki negatif sentimen terhadap perubahan skema dari 12% ke 20%. Tetapi, walaupun begitu, di saat kami menanyakan kepada mereka apabila harga GoFood kita naikkan untuk kesejahteraan driver, mereka cenderung memiliki opini setuju atau positif. Kesimpulannya, berdasarkan dari semua isu yang ada, sebanyak 40% driver masih beranggapan negatif terhadap Gojek. Kemudian masih ada hampir setengah dari driver kita tidak mengikuti program swadaya walaupun mereka mengetahui program swadaya tersebut. Lalu, apa yang kita punya saat ini untuk menghadapi masalah ini? Gojek sendiri memiliki setidaknya 2 juta driver partner yang tersebar di 167 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Kemudian, Gojek sendiri memiliki aplikasi GoPartner untuk berkomunikasi secara satu arah terhadap driver-drivernya. Terdapat juga driver blog bernama driver.go-check.com sebagai pusat informasi yang bisa diakses oleh driver di seluruh Indonesia. Kemudian, Gojek sendiri juga telah menjalankan program swadaya bersama 12 perusahaan lebih terkaitan dengan asuransi, voucher, provider, dan juga merger dengan Tokopedia.
Kemudian, untuk target customer dari Gojek sendiri, yang pertama adalah target dari GoRide, yaitu adalah seseorang laki-laki berusia 25 hingga 34 tahun yang tinggal di kota dan memiliki sosial status ekonomi B. Di sini, target audience merupakan seseorang yang menginginkan efisiensi atas kinerjanya. Dia memiliki jadwal yang sangat padat dan juga merupakan seorang native digital. Sedangkan untuk target audiens dari GoFood sendiri adalah perempuan, umur 25 hingga 34 tahun, juga tinggal di kota dan memiliki sosial ekonomi status B dengan psikografik yang sama. Customer kita memberikan kita rating 4,4 dari 5 bintang atas performa aplikasi kita, walaupun terkadang mereka agak tidak puas terhadap pelayanan customer service. Kemudian, bagaimana dengan kompetitor kita saat ini terkait dengan isu kesejahteraan? Berdasarkan Fair Work Scores, pesaing terberat kita saat ini adalah Grab. Grab juga memiliki rangkaian program terkait dengan diskon bahan pokok dan juga jasa. Kemudian ia juga memberikan secara gratis asuransi kesehatan dan juga asuransi proteksi kendaraan. Dia juga memberikan extensive training program dan juga jaminan COVID-19. Kemudian bagaimana dengan kondisi lingkungan di sekitar kita saat ini? Yang pertama, tarif layanan antar barang dan makanan memang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, semua kebijakannya tetap diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga pasti pasar dan juga publik menekan perusahaan untuk segera menanggapi terkait tarif yang ditujukan kepada driver. Kemudian, di Indonesia sendiri sudah ada prosedur penyelenggaraan acara offline dari Kemenparekraf setelah pandemi ini berlangsung. Secara ekonomi, 63% dari driver kita belum memenuhi UMR. Dan secara sosial, terdapat banyak sekali demo yang terjadi mulai dari tanggal 8 hingga 10 Juni dan juga terdapat petisi yang mendesak Menteri Tenaga Kerja untuk segera meninjau kesejahteraan dan keamanan kurir dan driver online. Kemudian sebanyak 40% driver dan juga 74% opini publik memiliki sentimen negatif terhadap Gojek. Dan di sini kita sebenarnya bisa memanfaatkan YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook yang merupakan sosial media paling sering digunakan oleh user berusia 16 hingga 64 tahun. Gojek juga berada di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 hingga 90, kemudian direvisi oleh Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian terdapat assessment etika, environment, social, and governance yang digunakan oleh investor global untuk mencari company yang berpotensi untuk diberikan investasi. Di sini kita memiliki beberapa kekuatan, yaitu kita di sini bisa memanfaatkan. Kita di sini memiliki kantor daerah di setiap kota dan kabupaten yang di situ teraktivasi Gojek. Kemudian kita juga memiliki akses kepada driver melalui website dan juga GoPartner. Program swadaya kita juga telah berkolaborasi dengan 12 perusahaan, di mana program swadaya tersebut mendukung kesejahteraan driver dan juga keluarganya. Bahkan Gojek juga mendapatkan rating sebanyak 4,4 dari 5 atas performa aplikasinya. Namun sayangnya kita di sini sebagai Gojek tidak dapat memberikan asuransi program swadaya kepada driver secara penuh gratis. Dan juga kita di sini masih belum memberikan respon apapun terhadap isu yang terjadi. Sebab Gojek juga masih belum memberikan transparansi atas kebijakan yang mereka buat kepada driver. Di sini program swadaya juga masih belum dibuatkan program marketing tersendiri. Ada beberapa opportunity yang bisa kita manfaatkan di sini. Yang pertama, terdapat 42,2% driver yang masih belum mengikuti program swadaya, walaupun mereka sudah mengetahui apa itu program swadaya. Kemudian terdapat 54% driver yang sudah mengikuti program swadaya memiliki respon positif terhadap program swadaya kita. Sebanyak 63% driver masih belum mengikuti program komunitas driver apapun, dan saat ini sudah bisa dilaksanakan program offline. Kemudian terdapat asesmen ESG
dan juga terdapat beberapa teknologi yang bisa kita manfaatkan. Tetapi terlepas dari itu, terdapat beberapa ancaman, yakni Grab yang memiliki fair work score yang hampir sama dengan kita, dan Grab dapat dijadikan alternatif bagi mitra kita jika mereka merasa tidak puas dengan pelayanan yang kita berikan kepada mitra driver. Kemudian, sebanyak 40% driver dan juga 74% orang awam memiliki negatif sentimen kepada Gojek, dan masih belum ada payung hukum yang benar-benar mencangkup skema partnership antara Gojek dan juga drivernya. Sebanyak 63% dari driver Gojek masih belum memenuhi UMR, dan driver kita masih belum memiliki minat yang tinggi dan juga pemahaman yang baik mengenai apa itu program swadaya akibat belum adanya spesifikasi komunikasi kepada mereka. Dari beberapa hal yang kita punya itu, terdapat beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita dapat mengoptimalkan website driver dan GoPartner sebagai media promosi. Kemudian kita bisa menampilkan rating yang diberikan oleh driver terhadap program swadaya di aplikasi GoPartner. Kemudian kita juga bisa melakukan pendekatan kepada driver melalui kantor-kantor pusat di daerah. Kemudian kita juga bisa melakukan komunikasi dua arah untuk peninjauan kebijakan sebagai bentuk transparansi. Dan juga kita bisa memanfaatkan sosial media untuk pembentukan platform media komunikasi baru. Kemudian di sini kita juga bisa menarik simpati customer melalui aplikasi Gojek untuk memberi tip kepada driver dengan menampilkan bahwa setiap driver telah menunggu berapa lama untuk mengantri, apakah ia melewati rintangan hujan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus mengemas program swadaya sedemikian rupa supaya program swadaya ini bisa tercerna dengan baik, terkemas dengan baik, dan memiliki packaging yang apik. Kemudian kita juga bisa mendukung gerakan melindungi kurir di Indonesia sebagai tanggapan dari isu ini supaya Gojek Indonesia tidak lagi memiliki sentimen negatif di mata publik. Kemudian di sini terdapat persona primer dari driver yang kita ambil datanya dari data wawancara. Di sini yang pertama adalah ada Bapak Haryono. Beliau berumur 38 tahun dan beliau adalah orang yang asli Malang dan tinggal di Malang. Pendidikan terakhir beliau adalah SMA. Beliau telah bergabung bersama Gojek mulai dari tahun 2017 dan sebelum beliau menjadi mitra driver, beliau adalah seorang satpam. Beliau mulai bergabung dengan Gojek karena mendengar dari kerabat bahwa pekerjaan menjadi driver cukup menjanjikan. Pak Haryono bekerja selama seminggu full dan bekerja setidaknya 10 jam setiap harinya. Namun dari jam kerja tersebut, beliau hanya mendapatkan 2 juta tiap bulannya dan itu digunakan untuk modal sebagai driver, uang belanja bahan pokok untuk keluarganya, dan juga biaya sekolah putrinya. Sebenarnya Pak Hairan di sini memanfaatkan beberapa program swadaya yang bisa ia dapatkan langsung manfaatnya seperti voucher dan juga servis motor. Tapi sampai saat ini Pak Haryono masih belum menggunakan program swadaya asuransi, di mana itulah yang menunjang kesejahteraan driver, karena Pak Haryono masih merasa ragu apakah beliau sanggup memenuhi potongan harian. Bapak Haryono juga tidak begitu paham sebenarnya dengan apa penawaran swadaya proteksi itu. Padahal Pak Haryono sendiri merasa bahwa ia membutuhkan asuransi keselamatan sebagai jaminan kerja karena Pak Haryono adalah tulang punggung keluarga. Berikutnya adalah skema yang lebih mudah, dan Pak Haryono sendiri sedang membutuhkan asuransi keselamatan sebagai jaminan kerja beliau sebab Pak Haryono adalah tulang keluarga, di mana goals utama dari hidup Pak Haryono adalah memenuhi kewajiban untuk menafkahi keluarga. Kemudian terdapat tipe kedua dari driver, di mana kedua persona ini memiliki demografi yang hampir serupa dengan pendidikan terakhir yang sama dan umur yang tidak berbeda jauh. Namun Pak Acep sendiri tidak begitu memperdulikan penawaran yang ditawarkan oleh Gojek. Baginya, ia hanya cukup bekerja dan mendapatkan uang saja. Pak Acep sendiri juga tidak merasa bahwa program studi itu menguntungkan. Ia merasa bahwa program ini hanya menguntungkan untuk driver-driver yang memiliki akun gacor aja. Di sini, Pak Acap hanya ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan goals yang sama, yaitu memenuhi kewajiban untuk menafkahi keluarga. Nah, di sini akhirnya kita bisa menyimpulkan sebenarnya apa yang terjadi, masalah apa yang kita miliki saat ini.
Yang pertama adalah belum ada komunikasi khusus yang dilakukan oleh Gojek Indonesia khusus untuk mitra driver. Maka dari itu, otomatis belum ada juga komunikasi khusus untuk value dari program swadaya dengan bahasa kelas menengah ke bawah yang sesuai dengan persona driver tersebut. Akhirnya, sebanyak 40% dari driver menganggap bahwa Gojek ini menelantarkan, sehingga mereka memiliki sentimen negatif terhadap Gojek. Lalu sebenarnya apa yang sekarang bisa kita lakukan? Kita bisa meningkatkan jumlah pengguna program swadaya menjadi 80% dalam kurun waktu 9 tahun. 1 tahun pertama akan kami gunakan untuk meningkatkan komunikasi dengan mitra driver di Indonesia. Kemudian di tahun kedua dan sampai ke-9, kami akan meningkatkan awareness program swadaya sebagai fasilitas utama yang didapat sebagai driver, alias selling point menjadi driver Gojek sebesar 22% dalam kurun waktu 8 tahun. Kemudian kami juga akan meningkatkan jumlah pengguna program swadaya sebesar 282 orang di setiap kota dalam 1 tahun selama 8 tahun. Dan ini adalah beberapa stakeholder yang bisa kita ajak kerjasama. Terdapat dari pihak pemerintah terdapat Kominfo dan Dishub. Dari bisnis terdapat 12 lebih bisnis yang kita ajak kerjasama dalam program swadaya. Kemudian kita bisa memanfaatkan beberapa media terkenal di Indonesia seperti detik.com, CNBC Indonesia, dan Jawa Pos. Kemudian terdapat beberapa komunitas besar, terdapat 6 komunitas besar yang memang diakui oleh Gojek, yaitu komunitas Gojek Surabaya, Jabodetabek, Limau, Bandung, Samarinda, dan juga di Kota Medan. Gojek sendiri memiliki kesan yang ingin ditanamkan kepada customer berupa big tech company yang selalu ready, yang selalu siap buat ngebantu customernya. Dan sebenarnya pesan yang ingin Gojek sampaikan yaitu adalah menjalani hari-hari customer tanpa repot, itu bisa bersama Gojek. Dan tagline-nya yang terkenal yaitu adalah pasti ada jalan. Nah, di sini untuk meningkatkan awareness, kami membagi menjadi 3 program besar. Yang pertama, kami ingin membuat mitra driver mengetahui adanya komunitas resmi bernama Kopdargo yang merupakan komunitas di bawah naungan Gojek langsung. Sama halnya seperti yang Gojek lakukan untuk membuat komak atau komunitas partner GoFood. Kemudian kami di sini juga ingin membuat mitra driver mengetahui program swadaya sebagai fasilitas utama yang didapat oleh driver dan ingin membuat customer mengetahui pentingnya perlindungan kesejahteraan driver. Dengan cara, yang pertama, kami akan memunculkan notifikasi peluncuran Kopdargo pada aplikasi GoPartner. Kemudian kami juga akan memasang iklan pop-up program swadaya pada halaman awal login. Kami juga memasang landing page website driver Gojek yang mengarah pada mendaftarkan diri ke program swadaya. Terlebih lagi, kami akan membuat tagline khusus untuk program swadaya dan juga membuat jingle untuk program swadaya supaya program swadaya lebih mudah diingat. Untuk customer sendiri, kami ingin membuat video film pendek mengenai hilangnya payung hukum untuk mitra driver dan akibatnya yang dirasakan oleh driver saat ini. Kemudian untuk meningkatkan minat, di tiap program besarnya kami akan memberikan informasi tentang keuntungan mengikuti Kopdargo melalui aplikasi GoPartner dan juga melalui website. Sedangkan untuk program swadaya sendiri, kami ingin membuat video tutorial, panduan, dan juga cerita pengalaman pemakaian program swadaya. Selain itu, review-review bagus dari driver-driver lain mengenai program swadaya juga harus dicantumkan di dalam GoPartner. Untuk program yang kami tujukan untuk customer, kami ingin menampilkan konten mengenai perubahan fitur untuk mendukung campaign lindungi driver selama beberapa bulan melalui aplikasi Gojek yang telah di-download di device masing-masing customer. Setelah itu, untuk meningkatkan keyakinan driver dan juga customer, kami ingin menyampaikan kepada mitra driver mengapa diperlukan mitra driver untuk bergabung bersama komunitas Kopdargo ini. Kami akan memanfaatkan aplikasi GoPartner, website, Instagram, dan juga TikTok. Kemudian, untuk membuat mitra driver yakin untuk menggunakan program swadaya, kami akan membuka konsultasi offline untuk program swadaya pada event Temu Gojek. Temu Kopdargo, melalui center office di tiap masing-masing kantor daerah. Kemudian kami ingin membuat kampanye Bangkitlah Driverku dengan memakai hashtag Bangkitlah Driverku dalam setiap postingan, dan kami akan memanfaatkan platform Instagram dan Facebook. Kemudian untuk tahap aksi, di sini kami ingin driver bergabung juga bersama dengan komunitas Kopdargo dan mengadakan event di kantor pusat daerah yang dihadiri oleh anggota Kopdargo yang sebelumnya telah mendaftarkan diri.
Kemudian kami juga ingin membuat driver menggunakan program swadaya, dan taktik kami adalah memberikan penawaran program swadaya yang berguna bagi mitra driver melalui sesi konsultasi offline. Kemudian strategi yang selanjutnya untuk customer adalah memunculkan fitur untuk menandatangani petisi sesaat setelah order selesai melalui aplikasi Gojek dan juga website. Program pertama yaitu peluncuran Kopdargo, komunitas resmi GoPartner dengan hashtag untungnya GoPartner. Di sini kami ingin memberikan pesan bahwa Kopdargo ini adalah sebuah keuntungan yang bisa mereka dapatkan sebagai GoPartner, dan di dalam Kopdargo ini nanti akan dijelaskan segala program swadaya dan lain sebagainya. Dan di sini peluncurannya bertepatan dengan Hari Pekerja Nasional yaitu 20 Februari di tahun 2003 nanti, di tahun 2023 nanti. Tujuannya adalah supaya dengan komunitas ini diharapkan kita memiliki media komunikasi dua arah antara perusahaan dengan mitra, sehingga komunikasi yang dirasakan oleh mitra ini tidak terasa satu arah. Dan target audiens kami adalah primary persona atau Pak Haryono, di mana dia adalah seseorang yang sebenarnya ingin menginvestasikan upahnya untuk program swadaya asuransi, tidak hanya yang voucher saja, tapi ia masih ragu, dan disinilah kami bisa meyakinkan melalui komunitas tersebut. Kemudian program yang peluncuran tadi dilanjutkan dengan Moskopdargo, di mana menggunakan hashtag pasti datang Kopdargo. Dan momen ini dan program ini dimulai pada 2 bulan pertama setelah peluncuran. Di sini ada tahap pengenalan komunitas resmi Gojek, terdapat kesepakatan peraturan komunitas dan juga pengenalan program. Tujuannya supaya antar anggota semakin mengenal satu sama lain dan juga memaparkan tujuan dibentuknya Kopdargo ini sendiri. Di sini diharapkannya kita bisa menciptakan bonding antara anggota Kopdargo dan juga dengan Gojek. Dan program ini masih dengan target audiens yang sama. Kemudian di sini ada temu Kopdargo yang akan dilakukan selama 1 bulan sekali. Di sini kami akan mempertemukan antar anggota Kopdargo secara offline, mulai dari sharing informasi mengenai program swadaya yang dilakukan oleh Gojek kepada driver, dan juga melakukan apresiasi secara langsung kepada driver Gojek. Di sini juga terbuka untuk FGD dan juga saran-saran dari driver untuk kebijakan-kebijakan Gojek. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik antara Gojek dan juga mitra driver. Di sini kami berharap bahwa mitra driver dan pihak Gojek memiliki komunikasi yang lebih baik. Kemudian program selanjutnya dari Kopdargo juga ada Gebiar Kopdargo dengan hashtag setahun bersama Kopdargo. Di sini adalah peringatan 1 tahun dari Kopdargo, di mana berupa catering event dan membuka booth berjualan. Di sini tujuannya adalah untuk mempertahankan jalan komunikasi yang telah tercipta antara mitra driver dengan mitra Gojek. Kemudian kami juga ingin membuat program hashtag Bangkitlah Driverku yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 2023. Di sini kami ingin menciptakan campaign sebagai bentuk dukungan Gojek untuk formulasi payung hukum bagi skema kerjasama driver dan juga mitra dengan konten teratur dan penandatangan petisi oleh customer dan juga driver melalui Gojek App dan juga GoPartner. Tujuannya untuk program ini adalah sebagai bentuk tanggapan dari isu penurunan kesejahteraan driver, sehingga nantinya program ini bisa meminimalisir persepsi negatif bahwa Gojek mengantarkan drivernya. Dan di sini adalah gambaran singkat tentang bagaimana nantinya program kita berjalan. Pertama-tama pada bulan Februari kita akan meluncurkan Kopdargo, kemudian kita akan melakukan Moskopdargo selama 2 bulan ke depan, dan selama 1 bulan setelahnya hingga akhir tahun, setiap bulannya kami akan melakukan program Temu Kopdargo. Di dalam Temu Kopdargo ini sendiri akan terdapat program-program komunikasi khusus lagi untuk pemantapan dan sosialisasi program swadaya. Kemudian di waktu yang sama terdapat program hashtag Bangkitlah Driverku yang puncaknya adalah ada di bulan Mei. Kemudian pada tahun kedua akan masih dilanjutkan dengan program Temu Kopdargo dan ditambah dengan Gebiar Kopdargo. Di sini kami hanya memiliki media earn, share, dan own. Dan sendiri kami manfaatkan Instagram dari komunitas-komunitas yang sudah ada, kemudian share-nya berasal dari Facebook post, like, or comment, dan juga Instagram like or comment. Dan kami di sini benar-benar memanfaatkan media yang sudah Gojek punya.
yaitu ada konten Facebook, konten Instagram, website driver, kantor daerah, aplikasi Gojek, dan juga aplikasi Gopay. Nah, di sini untuk mengimbau teman-teman driver dan juga teman-teman customer, kami memiliki media planning, beberapa media planning. Untuk program peluncuran Kopdargo sendiri, kami akan memunculkan poster online yang akan muncul notifikasinya di grup partner app dan juga melalui Instagram komunitas-komunitas Gojek yang ada di Indonesia. Frekuensinya adalah 1 kali sehari selama 7 hari sebelum peluncuran. Kemudian untuk program Mas Kopdargo sendiri akan disampaikan melalui broadcast message dalam grup Facebook yang sudah dibuat oleh Gojek Indonesia untuk Kopdargo itu sendiri. Dan juga akan terdapat poster online yang diupload pada post Facebook community. Di sini kami akan mengupload konten tersebut sebanyak 1 hari sekali dari 3 hari sebelum event Mos Kopdargo diselenggarakan. Kemudian untuk temu Kopdargo yang akan dilancarkan selama 1 bulan sekali, kami akan mengirimkan broadcast message, poster online, dan juga press release yang akan diunggah pada Facebook Community Group, Facebook Community Post, dan juga website drivergojek.com. Untuk broadcast message dan poster online sendiri, kami akan mengupload sebanyak 1 hari sekali dari 3 hari sebelum event, sedangkan untuk press release akan kami upload 1 kali saja sehari setelah acara digelar. Kemudian untuk program Gebiar Kopdargo, kami juga akan melakukan hal yang sama. Kami akan menyebarkan broadcast message, mengunggah poster online, dan juga mengunggah press release. Untuk hashtag Bangkitlah Driverku sendiri, kami akan mengunggah video film pendek selama 5 menit dan juga poster online. Dan kedua konten ini akan kami unggah di Instagram feed @Gojek Indonesia. Dan di sini kami akan mengupload konten poster online selama 1 kali 2 hari selama 1 bulan. Lalu kami juga telah mengidentifikasi beberapa indikator yang bisa kami gunakan untuk mengukur keberhasilan tiap program kami. Dalam peluncuran Kopdargo, kami akan setidaknya harus menggapai sebanyak 94.000 driver supaya 75.000 darinya bisa kita engage dan kemudian 47.000-nya bisa mendaftarkan diri. Kemudian untuk program MOS Kopdargo sendiri, kami berharap terdapat 23.000 visitor. Kemudian untuk program Temu Kopdargo sendiri, kami berharap kami mentargetkan sebanyak 23.000 visitor. Untuk Gebiar Kopdargo juga sama 23 visitor. Sedangkan untuk kampanye Bangkitlah Driverku, kami mentargetkan untuk mendapatkan 500.000 tanda tangan. Dengan program-program yang ada, kami berharap bahwa mulai dari peluncuran Kopdargo sendiri, kami telah membuka pintu komunikasi 2 arah dengan mitra sehingga komunikasi terjadi lebih efektif dan efisien. Mulai dari situ, driver akan merasa lebih teranggap dan juga tidak merasa tertelantarkan. Lalu tidak hanya dengan memunculkan komunitas itu saja, kami juga terus mempertahankan intensitas komunikasi kami melalui Mos Kopdargo, melalui Temu Kopdargo, dan juga melalui Gebiar Kopdargo. Selain itu, kita juga memunculkan image positif melalui program Bangkitlah Driverku di mata customer. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi dan menghambat program ini terjadi. Yang pertama adalah untuk program peluncuran Kopdargo, pendaftar atau driver tidak memenuhi target. Di sini kita akan membuka pendaftaran di hari berikutnya, dan pendaftaran dilakukan secara online. Kemudian untuk program MOS Kopdargo sendiri, possibility-nya adalah masih ada driver yang belum memahami Kopdargo ini sendiri. Kemudian kami akan melakukan pengenalan ulang pada temu Kopdargo yang diadakan 1 bulan sekali. Kemudian untuk program Kopdargo, possible krisis yang terjadi adalah ketidakhadiran para anggota. Dan di sini kami akan mengevaluasi pada pertemuan khusus yang harus dilaksanakan pada setiap komunitas yang ada. Lebih spesifik lagi. Kemudian kami akan melakukan perencanaan ulang terhadap program Kopdargo pada pertemuan 1 bulan mendatang. Kemudian untuk program Gebiar Kopdargo memungkinkan untuk mitra GoFood tidak menyanggupi undangan yang telah diberikan. Maka dari itu kami bisa memberikan tenggat waktu pengkonfirmasian kesanggupan hadir 5 hari sebelum acara kepada mitra GoFood dan sudah menyiapkan list cadangan mitra GoFood yang lain. Sedangkan untuk program hashtag Bangkitlah Driverku sendiri bisa jadi terdapat minim dukungan customer untuk mengisi petisi. Dan di sini kami harus mengusung hashtag tersebut secara berkelanjutan baik dalam aplikasi Gojek maupun sosial media.
Jadi ini adalah beberapa link, dua link uh, tentang raw data kami dan juga beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari Judy Hobbs, terima kasih.